Berita ini dikutip dari BBC News Indonesia. Lebih 50 demonstran meninggal saat unjuk rasa sepanjang 2019. Sangat mengerikan terjadi di negara demokrasi Indonesia. Data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI dan Komnas HAM menunjukkan setidaknya 52 orang meninggal dalam demonstran yang diadakan sepanjang tahun 2019. 5 bulan telah berlalu, namun Didin Wahyudin masih diliputi tanya siapakah yang telah menembak Harun Al-Rashid, putranya yang berusia 15 tahun. Polisi sempat mengatakan mereka telah mendapatkan ciri-ciri orang yang menembaknya Harun, tapi hingga kini pelaku tersebut belum terungkap. Didin menceritakan dia tidak pernah melihat luka tembakan yang menurut informasi yang dia dapat bersarang di dada anaknya. Saat ia menjemput jenazah anaknya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, tubuh Harun sudah dibersihkan dan dibalut kain kafan. Ia tidak memegang hasil otopsi anaknya, bukti proyektil, dan bahkan tidak menerima pakaian yang dikenakan anaknya saat tertembak. Terus terang, polisi seperti tidak ada indikasi untuk membuka semua ini, ujar Didin. Harun adalah salah satu dari 9 orang yang tewas dalam demonstrasi yang menentang hasil pemilihan presiden di Jakarta. Komnas HAM mengungkapkan bahwa ada 1 korban pula yang mati tertembak di Pontianak, Kalimantan Barat, dan aksi serupa yang diadakan tanggal 21-23 Mei tersebut. Dalam demo itu 4 orang dinyatakan meninggal karena ditembak. 1 orang meninggal karena kehabisan nafas karena gas air mata. Dan 4 orang meninggal tanpa keterangan resmi. Namun bukan hanya demonstrasi itu yang berakhir dengan sejumlah orang meninggal dunia, seperti yang dicatat oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Sebanyak 37 orang meninggal tanpa ada informasi resmi. Meski begitu, laporan YLBHI ini dibantah oleh Kabab Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra, yang mengatakan polisi sudah menyampaikan penyelidikannya terkait korban-korban meninggal dunia, khususnya pada kasus di Wamena. Sebab-sebab kematian adanya 33 korban meninggal dunia di Wamena itu adalah merupakan korban akibat rusuh. Asep tidak menjelaskan hal ini lebih lanjut saat BBC News Indonesia mencoba menghubunginya. Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Insnur menilai tanggapan kepolisian belum cukup. Di kasus Wamena, meninggal karena kerusuhan kan bukan menjelaskan yang jelas. Masa mati begitu saja kan harus jelas, mati luka tembak, terbakar, terbunuh, dan lain-lain. Selain itu, YLBHI mencatat bahwa hingga Oktober 2019 ratusan demonstran mengalami perlakuan berlebihan dari aparat kepolisian yang menyebabkan luka-luka hingga penangkapan tanpa alasan. Adapun pembatasan-pembatasan untuk para demonstran, contohnya demonstran dari Semarang yang dipersulit untuk mengikuti demonstrasi di Jakarta tanggal 24 September. Ini sangat mengerikan kalau dibaca dalam kacamata negara hukum, HAM, dan demonstrasi, ujar kata Ketua Umum YLBHI. Seingat saya belum ada pasca reformasi aksi dalam setahun menelan korban jiwa sebanyak ini, tambahnya. Ada tindakan kepolisian yang berlebihan. Hingga kini kepolisian belum mengungkapkan siapa saja orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian sejumlah demonstran di sejumlah wilayah tersebut.
terkait demo menentang hasil pemilu presiden di Jakarta 21 sampai 23 Mei 2019, Komnas HAM mengatakan polisi harus segera mengungkapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian 10 orang di Jakarta dan Pontianak. Hal ini untuk mencegah terus berkeliarannya pemegang senjata api gelap di tengah masyarakat, ujar salah satu anggota tim pencari fakta Komnas HAM BK Ulum, Hapsarah. BK menambahkan beberapa anggota Polri bertindak sewenang-wenang dalam menjaga demonstrasi tersebut. Dalam laporan itu, anak-anak yang ditangkap mengaku mereka diseret, dianiaya, dikeroyok, dipukul, dan ditendang oleh polisi. Komnas HAM menilai tindakan kekerasan anggota kepolisian disebabkan emosi akibat mengetahui pembakaran asrama Polri di Petamburan, Jakarta Barat, dan karena itu mampu mengendali emosi akibat kelelahan. Dalam menjaga rangkaian demo mahasiswa bertajuk Reformasi di Korupsi, Komnas HAM juga menilai tindakan sejumlah kepolisian berlebihan seperti apa yang dikatakan Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Sementara itu, di Kendari 6 orang polisi dikenakan sanksi disiplin karena kedapatan menyalahgunakan senjata api dalam demonstrasi yang menewaskan 2 mahasiswa Universitas Halu Oleo pada 26 September. Meski 6 orang telah menerima sanksi, polisi belum menyimpulkan siapakah yang melakukan penembakan kepada 2 mahasiswa tersebut. Kekerasan diperbolehkan. Sebelumnya polisi telah berkukuh bahwa apa yang mereka lakukan sesuai prosedur. Pungki mendukung pernyataan itu. Ia mengatakan kekerasan boleh dilakukan kepolisian jika massa demonstrasi bertindak anarkis. Polisi boleh menggunakan kekerasan yang terukur ketika menghadapi massa-massa yang anarkis seperti pembakaran atau tindakan-tindakan bahaya seperti pelemparan konblok. Memang harus ditindak tegas dengan kekerasan, tapi yang teratur. Misalnya gas air mata dan pentungan, ujarnya. Meski begitu, Ketua Umum YLBHI tidak sepakat dengan Pungki, terutama karena tidak ada batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan tindakan anarkis. Itu tindakan represif, seperti tidak perlu pengadilan dong. Itu melanggar konsep negara hukum, ujarnya. Ia mengatakan polisi seharusnya menjunjung tinggi hukum, terutama asas praduga tak bersalah, dan tidak memperlakukan para demonstran dengan semena-mena terkait aksi-aksi kepolisian yang menurut Asfinawati semakin represif. Ia meminta kepolisian melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh kepada anggota-anggotanya. Evaluasi itu harus dilakukan dari sistem pendidikan para anggota polisi hingga ke arah-arahan yang diberikan para petinggi kepolisian kepada anak buah mereka saat melakukan penjagaan demonstrasi.